Sekarang kakak mau ajarkan senam ayat ini untuk Kevin dan Dita dan adik-adik di rumah. Yuk kita belajar ayat ini sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali hari ini Kak Vivi menemani adik-adik sekolah minggu sekalian untuk dalam ibadah sekolah minggu GKI Karangsaru hari ini. Hari ini Minggu 6 Juni 2021. Besar harapan kita semua bisa mengikuti ibadah ini dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan yang pasti tetap memiliki kerinduan selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah, datang ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan Engkau dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti, biarlah kami dapat mengikuti segala ibadah, segala acara dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sungguh bahagia ketika kita menjadi anak-anak Allah. Kita punya Allah yang besar, Allah yang penuh kekuatan, dan juga Allah yang perkasa. Tiada yang mustahil bagi Allah ketika Allah menghendaki segala sesuatu terjadi pada hidup kita. Kita nyanyikan, Allahku besar, kuat dan perkasa.
adik-adik, Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yesus sungguh-sungguh selalu ada untuk kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keadaan apapun. Ketika kita berdoa, berharap, percaya kepada Tuhan, maka Yesus pasti akan tolong kita. Kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Hari ini Kak Vivi dan Kak Robi akan bermain game sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan di sini Kak Vivi akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Robi. Sudah siap Kak Robi? Siap. Nah, ketika Kak Robi menjawab pertanyaan kakak dengan benar, maka Kak Robi berhak untuk memutar roda keberuntungan ini. Nanti Kak Vivi akan bantu untuk putarkan. Dan jika di sini ada gambar melompat, ada gambar berjalan, dan juga ada gambar memuji Tuhan. Jika roda ini berhenti pada memuji Tuhan, berarti Kak Robi harus mengangkat kedua tangan dan mengucapkan haleluya. Haleluya. Lalu boleh berjalan 2 langkah ke depan. Jika roda ini berhenti pada gambar berjalan, maka Kak Robi boleh berjalan 1 langkah ke depan. Dan jika roda ini berhenti di melompat, maka Kak Robi berhak untuk melompat sejauh yang Kak Robi bisa. Oke, kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Sudah siap Kak Robi? Siap. Ya, Kak Robi sudah berdiri di garis start dan juga di sebelah sana ada garis finishnya. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah pada pukul 3 petang. Benar atau salah Kak Robi? Benar. Jawabannya benar. Kakak akan bantu Kak Robi untuk putarkan roda ini ya. Dan berhenti di berjalan. Silakan Kak Robi. Oke, 1 langkah ya Kak ya? Iya. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Gerbang indah adalah sebutan untuk gerbang bait Allah. Benar atau salah Kak Robi? Salah. Ya, seharusnya benar. Karena Kak Robi salah, maka Kak Robi tetap di posisi semula. Oke, tenang aja. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Di depan gerbang bait Allah, setiap harinya ada seorang yang lumpuh duduk di sana. Benar atau salah Kak Robi? Kalau ini pasti benar. Jawabannya benar. Kakak akan bantu Kak Robi untuk putarkan roda ini. Putar nggak? Melompat ini harus melompat. Berjalan lagi Kak, silakan. Oke, ini langkahnya boleh besar kayak ini. Boleh, silakan. Nanti langsung finish kan? Langsung menang.
Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Petrus dan Yohanes memberi bantuan kepada seorang yang lumpuh di depan gerbang bait Allah itu dengan memberikan sejumlah uang. Benar atau salah, Kak? Oh, sebentar. Diulangi Kak soalnya Kak. Petrus dan Yohanes memberi bantuan kepada seorang yang lumpuh di depan gerbang bait Allah dengan memberikan sejumlah uang. Benar atau salah? Oh, salah. Mereka tidak memberikan uang Kakak. Iya, benar. Jawabannya benar. Kakak putar lagi rodanya ya. Berjalan lagi rusak ini berarti rodanya Kak. Memuji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Finish Kak. Yeay, ternyata Kak Robi Kalau bilang ya pasti. Ternyata Kak Robi sudah sampai finish sebelum Kakak membacakan soal yang kelima. Oke adik-adik, game kita sampai sini dulu. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapkan hati kita ya. See you. Oke, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan ceritanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Vivi. Kiranya Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami meskipun kami mendengarkan firman Tuhan melalui layar handphone, melalui lewat online, kiranya Tuhan biarlah kami tetap memiliki sikap yang sopan, sikap yang taat ketika kami mengikuti ibadah. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang adik-adik boleh ambil Alkitab bukunya. Kita akan baca dulu ayatnya dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, hari ini kita membaca tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi, cerita ini bercerita tentang suatu hari Petrus dan juga Yohanes yang pergi ke bait Allah. Mereka sembahyang seperti biasa. Lalu ternyata di depan gerbang bait Allah atau yang disebut juga gerbang indah ini, ternyata setiap harinya itu
biasa ada seseorang yang lumpuh, adik-adik. Lumpuh itu tidak bisa berjalan, ya. Jadi kakinya tidak bisa berjalan, jadi dia mau berjalan, mau berdiri itu kakinya nggak bisa, ya adik-adik. Nah, orang ini nggak cuma sebentar mengalami kelumpuhan kaki ini, tapi sudah berpuluh-puluh tahun, sudah lama dia mengalami sakit, ya. Kakinya nggak bisa berjalan, nggak bisa berdiri pun dia nggak bisa, kakinya sakit, ya. Lalu pada saat itu Petrus dan Yohanes ketika dia ke bait Allah mau bersembahyang seperti biasanya, di Alkitab dikatakan pukul 3 petang, Petrus dan juga Yohanes melihat ada seorang yang lumpuh ini duduk di depan gerbang bait Allah. Nah, ternyata setiap hari memang orang yang lumpuh ini memang duduk di situ, ya adik-adik, dan dia biasanya harus diangkat, kan dia memang nggak bisa berjalan sendiri, jadi harus diusung itu diangkat, ya. Lalu setelah itu Petrus dan Yohanes menghampiri orang yang lumpuh ini, dan orang lumpuh ini sendiri berpikir bahwa mungkin Petrus dan Yohanes ketika mendatangi dia ada sesuatu yang bisa dia dapatkan, mungkin uang gitu, ya. Tapi ternyata Petrus berkata seperti di ayat ke-6 ini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, ternyata Petrus tidak mempunyai uang yang hendak diberikan kepada orang lumpuh ini, adik-adik. Tetapi Petrus menyatakan sesuatu melalui mulutnya, bahwa demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, lalu apa yang terjadi, adik-adik? Seperti yang kita baca di Alkitab tadi, ya. Ternyata setelah Petrus mengucapkan hal itu, lalu Petrus membantu orang yang lumpuh ini, ya, memegang tangan kanan orang yang lumpuh ini, membantunya berdiri. Ternyata luar biasa, mujizat terjadi, adik-adik. Orang yang lumpuh ini bisa berdiri, ya, kakinya bisa kuat berdiri, bahkan dia berjalan. Dan akhirnya dia bisa memuji Tuhan, mengikuti Petrus dan juga Yohanes masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah. Nah, di sini kita belajar, adik-adik, bahwa sebetulnya mungkin kita lihat bahwa wah, hebat ya, Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ini tadi jadi bisa berjalan. Sebetulnya itu semua karena kuasa dari Allah sendiri, ya. Karena melalui Petrus maka terjadilah mujizat itu demi nama Yesus. Di sini kita melihat bahwa ketika kita berdoa, ya, mungkin gak hanya harus berdoa aja, tapi di dalam hati kita juga harus ada iman yang besar, iman yang kuat. Jadi ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa mujizat itu akan nyata, mujizat akan terjadi pada diri kita. Nah, melalui apa? Melalui itu dalam nama Yesus itu kita percaya, ya, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang baik pasti akan terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa ketika kita berdoa pasti nggak hanya berdoa aja sih, adik-adik, harus dibarengi juga dengan usaha. Ya, yang pasti ketika kita sakit, kita mau sembuh, ya, kita harus berdoa sungguh-sungguh, kita yakin, kita mengimani bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan pada kita. Dan juga harus apa? Kita juga harus punya usaha lain, ya, yang pasti ke dokter, yang pasti minum obat, ya. Kalau misalkan kaki kita sakit, ya mungkin harus latihan, harus terapi, ya, kita juga harus mengimbangi itu juga. Jadi berdoa dan juga berusaha seperti dalam cerita ini tadi. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam masalah, mungkin banyak pergumulan yang kita rasakan, apapun itu. Tapi ketika kita berdoa dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka mujizat pun akan terjadi. Ya, ketika kita yakin, ketika kita percaya, kita
pasti akan mengalami hal itu. Dan seperti cerita yang sudah kita dengar tadi, bahwa ketika seorang yang lumpuh tadi yang sudah puluhan tahun tidak bisa berjalan, bahkan ketika dia sudah bertemu dengan Petrus, melalui Petrus ya, kuasa Tuhan melalui Petrus dinyatakan, dan orang yang lumpuh tadi bisa berjalan bahkan melompat, dan dia bisa memuji Tuhan seperti orang lain pada umumnya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kak Vivi akan pimpin doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar ketika kami susah, ketika kami dalam masalah, ketika kami dalam pergumulan. Kami boleh berdoa, kami boleh percaya dan yakin bahwa di dalam nama Yesus, maka segala sesuatu yang baik akan terjadi pada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan-Mu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan-Mu selalu kami ingat dan juga kami lakukan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami pada hari ini selesai sampai di sini. Biarlah setiap hal-hal baik boleh selalu kami ingat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih.
Tapi jangan lupa minggu depan kita ada ibadah lagi yang pasti setiap minggunya bersama kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Jadi tetap semangat, tetap sukacita ketika kita beribadah pada Tuhan ya. Jadi juga tetap jaga kesehatan di pandemi seperti ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.